Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Allah yang telah berkenan berkarya dalam hidup kami dengan kasih dan anugerah-Nya. Pada pagi ini sebagai umat-Mu kami datang bersama-sama untuk merenungkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu mengisi hari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu mampukanlah kami ya Allah, untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami dengan kuasa-Mu, agar kami pada saat ini dimampukan untuk memfokuskan hati dan pikiran kami pada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dan kiranya kami mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Inilah kami dalam segala keterbatasan kami, kuasailah dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Senari
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Injil pada minggu ini dibacakan dari Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 hingga ayat 52. Saya akan membacakannya dalam versi terjemahan baru edisi 2, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan terjemahan baru yang dikutip oleh teman-teman tim IT di layar monitor kita. Saudara-saudara, Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 hingga 52. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi.
Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian jugalah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah kerajaan Allah dalam hal kecil. Dan berbicara tentang kerajaan Allah, maka saya akan mengawali perenungan kita dengan sebuah pernyataan yang mengingatkan bahwa sebagai umat yang telah menerima keselamatan, maka sesungguhnya kita dipanggil untuk meneruskan karya Kristus dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan Allah adalah hal yang bukan hanya boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita setelah kita diselamatkan oleh Kristus, melainkan kerajaan Allah adalah juga hal yang harus kita wartakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Nah, dalam hal inilah seringkali kita gagal untuk bisa mewartakan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kadang ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, maka yang terfikir dalam benak kita adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang spektakuler. Sehingga kalau kita harus mewartakan kerajaan Allah, maka bentuk pewartaan kita pun adalah juga harus hal yang besar, yang hebat, yang spektakuler. Sebab itu kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah gereja, ketika gereja bicara tentang penginjilan, ketika gereja bicara tentang pewartaan kerajaan Allah, maka yang terbayang dan terencanakan adalah misalnya mengutus beberapa orang untuk melakukan pekabaran Injil, melakukan pelayanan misi di kota-kota terpencil, di daerah-daerah terbelakang, di tempat-tempat yang jauh dari komunitasnya. Bahkan bukan hanya itu. Pewartaan kerajaan Allah berarti kita harus melakukan sebuah pelayanan yang besar. Sebab itu gereja membentuk yayasan, membentuk badan-badan pelayanan untuk mengembangkan pelayanan dalam bidang pendidikan masyarakat, dalam bidang kesehatan masyarakat. Dan kita merasakan hasil dari itu. Bagaimana kemudian memang melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan, gereja berhasil mewartakan karya keselamatan, mewartakan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupannya. Tapi jika kemudian tugas pewartaan itu kita hanya maknai dengan hal yang demikian itu, maka akan timbul persoalan.
Bagi mereka-mereka yang di dalam kehidupan ini tidak diberkati dengan karunia-karunia yang berlebih, baik secara sumber daya manusia maupun secara sumber dana. Maka itu akan membuat gereja-gereja kecil, orang-orang Kristen yang kecil akan merasa minder untuk bisa melakukan tugas pewartaan. Sebab mereka sendiri akan berpikir, kami saja membiayai program kami sangat kurang. Persembahan tidak cukup untuk membayar listrik, membayar PAM, membayar kebutuhan sehari-hari dalam rangka menunjang pelayanan. Lalu bagaimana kami bisa mewartakan karya kasih Allah dengan cara seperti gereja-gereja besar itu? Atau mungkin kita yang kecil, kita yang sederhana, kita juga berpikir, saya ini nggak bisa melakukan pewartaan kerajaan Allah. Sebab sesungguhnya saya sendiri sedang butuh untuk bertahan hidup. Butuh untuk memenuhi apa yang harus saya penuhi selama ini. Butuh untuk menghadapi pergumulan-pergumulan saya dengan tenang. Sebab saya sedang dalam kondisi kesusahan. Saya sedang dalam kekurangan. Saya sedang minim daya. Nah, kalau kemudian itu yang terjadi, maka hasilnya pelayanan pewartaan kerajaan Allah hanya dapat dinikmati dan dilakukan oleh mereka-mereka yang besar, yang kaya, yang mampu, yang terdidik. Sementara yang merasa tidak seperti itu tenggelam, berdiam diri dan tidak melakukan karya pewartaan kerajaan Allah. Apakah memang seperti itu? Apakah memang bicara tentang pewartaan kerajaan Allah berarti selalu bicara tentang kuantitas? Mana yang seringkali menjadi pertimbangan kita di dalam kita menentukan upaya kita dalam mewartakan kerajaan Allah? Apakah memang semata-mata soal kuantitas atau kita juga memperhatikan soal kualitasnya? Saudara, ketika pada umumnya manusia ditanya tentang pilih mana kuantitas atau kualitas, maka manusia biasanya akan memiliki kecenderungan untuk memakai keduanya, baik kuantitas maupun kualitas, sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah yang hendak ia kerjakan. Termasuk ketika ditanya soal, lalu bagaimana cara kita mewartakan Injil? Tekanan kita ada pada kuantitasnya atau kualitasnya? Ya, dua-duanya. Tapi jika kita disuruh memilih satu di antara kedua itu, maka mana yang akan kita prioritaskan sebagai pertimbangan kita? Bukankah jikalau kita diminta untuk memilih antara keduanya, maka biasanya kualitaslah yang akan menjadi pertimbangan utama kita daripada kuantitas dalam kita mewartakan kerajaan Allah. Bukan soal besar kecilnya, bukan soal spektakuler atau sederhananya, bukan soal seberapa kita mampu, apakah kita mampu sepenuhnya atau hanya sebagian. Tetapi soal kualitas. Apa gunanya kita memberi dukungan yang besar untuk pewartaan Allah, tetapi kalau ternyata yang besar itu tidak membawa dampak yang berkualitas bagi kehidupan umat manusia? Apa gunanya kita melakukan hal-hal yang spektakuler kalau kemudian yang spektakuler itu tidak membawa perubahan bagi mereka yang kita layani dan kepada mereka Injil kita beritakan?
Pewartaan kerajaan Allah bukanlah soal kuantitas, melainkan soal kualitas. Mewartakan hadirnya kerajaan Allah di tengah dunia tidak harus dilakukan dengan hal-hal yang besar atau menunggu saat kita bisa melakukan hal-hal besar. Pewartaan kerajaan Allah bisa kita lakukan sekarang dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan kita, dalam kesederhanaan kita. Mungkin dengan hal-hal kecil keseharian yang kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab ketika Tuhan Yesus memberikan kepada kita gambaran tentang kerajaan Allah, sesungguhnya Tuhan Yesus memberi gambaran kerajaan Allah itu seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu wujudnya kecil. Secara kuantitas dia itu enggak seberapa jika dibandingkan dengan benih-benih yang lain. Bahkan firman Tuhan mengatakan itu adalah benih yang paling kecil dari antara benih yang ada. Demikian pula dengan ragi. Secara kuantitas, ragi itu juga bukanlah benda yang besar, tetapi dia wujudnya kecil. Bahkan ketika tertiup angin pun dia hilang. Kadang gak kelihatan oleh kita. Dan ketika orang menaruh ragi dalam sebuah adonan, maka keberadaan ragi itu pun gak banyak-banyak. Secukupnya dan cenderung paling kecil di antara bahan-bahan yang lain. Tapi yang kecil ini punya kualitas yang luar biasa. Yang kecil ini dapat memberi dampak yang besar ketika itu dilakukan. Yang kecil ini, ya kalau kita melihat misalnya biji sesawi. Ketika dia ditabur, disemai di sebuah tempat, maka dia akan mengalami pertumbuhan. Dan ketika dia bertumbuh, maka dia akan memberi dampak yang luar biasa bagi lingkungan sekitarnya. Dia akan menjadi sayuran yang bisa dinikmatin orang. Bahkan ketika dia terus bertumbuh, maka dia akan menjadi pohon yang kemudian itu akan bisa membuat burung-burung di sekitarnya bersarang. Demikian pula dengan ragi. Ketika dia dicampur dengan tepung, maka keberadaan tepung itu akan mengalami perubahan. Sekalipun dia kecil, sekalipun dia sedikit, tapi dia memberi dampak perubahan yang nyata dalam diri komunitasnya. Tepung itu akan menjadi mengembang dan menjadi besar, melebihi ukuran yang sebenarnya. Dampak itulah yang terjadi ketika kerajaan Allah dinyatakan. Karena itu Tuhan tidak mau kita hanya berfokus pada soal kuantitasnya, melainkan mari kita melihat pada kualitasnya. Jangan hanya menjadi orang-orang yang mewartakan kerajaan Allah dengan cara-cara yang luar biasa, dan membayangkan itu bisa Anda lakukan sehingga sampai sekarang Anda gak mengerjakan itu karena kemampuan Anda belum cukup. Tapi bayangkanlah untuk melakukan pewartaan kerajaan Allah itu dimulai dari yang sederhana, yang kecil dalam kehidupanmu. Tapi itu berdampak besar. Kalau kita membaca lebih jauh bacaan kita, maka dampak-dampak itu secara nyata ditunjukkan oleh Tuhan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan yang ada. Kalau biji sesawi ketika dia kemudian ditanam bisa memberi berkat bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Ragi ketika dia dicampur dengan tepung maka dia akan membawa perubahan. Maka kalau kerajaan Allah itu diumpamakan dengan harta, maka itu akan dipandang sebagai yang berharga.
sehingga orang rela melepaskan apapun deminya. Kalau kita membaca ayat 44 sampai dengan ayat 46, kita akan mendapati gambaran itu, saudara. Diumpamakan ada orang yang menemukan harta karun, dan karena sukacitanya dia menemukan harta karun itu, maka dia pendam harta karun itu di tanah itu, lalu dia pergi menjual hartanya dan membeli ladang itu. Kenapa? Dia rela melepas harta yang dimilikinya karena dia menemukan harta karun di ladang itu yang dia pandang lebih berharga daripada apapun yang dia punya selama ini. Demikian pula dengan orang yang berdagang, mencari mutiara. Ketika dia menemukan satu mutiara yang menurutnya sangat indah, maka dia rela untuk pulang dan menjual semua miliknya demi mendapatkan satu mutiara itu. Sebab baginya mutiara itu jauh lebih berharga daripada apapun yang sekarang ini ia miliki dalam kehidupannya. Ketika kerajaan Allah itu dinyatakan, maka dia akan dipandang sebagai sesuatu yang berharga. Dan orang yang melihatnya, yang menerimanya, akan rela untuk melepaskan apapun demi tetap mendapatkan kerajaan Allah itu dalam hidupnya. Dan semua dampak ini akan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan kita untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Oleh karena itu, kalau kita berpijak pada dampak-dampak ini, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu untuk kita sadari bersama. Ketika kita bertanya, lalu bagaimana hidup mewartakan kerajaan Allah itu? Hidup mewartakan kerajaan Allah adalah hidup yang menjadi berkat bagi makhluk yang ada di sekitar kita. Kalau saudara ingin mewartakan kerajaan Allah dalam hidup saudara, maka jadikan hidupmu sebagai berkat bagi siapapun yang ada di sekelilingmu, baik melalui perkataanmu maupun melalui perbuatanmu. Jangan pernah melukai hati orang lain dengan kata-kata yang kasar. Jangan pernah merugikan orang lain dengan tindakanmu yang tidak benar. Jadilah orang-orang yang berkata-kata dengan kata-kata yang baik, yang membangun, yang setiap orang yang mendengarnya merasa terberkati oleh ucapan dan ungkapan yang Anda katakan. Jadilah orang-orang yang di dalam kehidupan ini, dalam keseharian saudara, melakukan hal-hal yang benar, yang baik, sehingga orang yang ada di sekitar Anda merasa terberkati dengan apa yang Anda perbuat. Dan mulailah itu dengan hal-hal sederhana di dalam kehidupanmu. Ketika kamu bangun pagi di tengah kehidupan rumah tanggamu, ketika kamu bangun pagi di tengah kehidupan di tempat di mana kamu berada, kalau kalian kos ya di kos-kosan kalian. Karena seringkali walaupun kita ini sudah diselamatkan, hidup keseharian kita itu tidak mencerminkan pewartaan kerajaan Allah. Bangun pagi, sudah diberkati Tuhan dengan kesegaran, hidup baru, diberkati Tuhan dengan kesempatan untuk melihat orang-orang yang kita kasihi, tapi pagi-pagi itu kita awali dengan omelan. Ya kan, ibu-ibu nih terutama nih. Pagi-pagi suaminya belum bangun, anaknya juga belum bangun, sudah pukul-pukul panci. Sudah ngomel-ngomel. Dibangunin susah, kalau kayak gini mau apa? Anaknya bangun bukannya damai langsung panik. Suaminya bangun bukannya tenang langsung pusing. Nah, kalau sikap kita seperti itu terus, ini yang sederhana kecil dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau mewartakan kerajaan Allah? Saya tanya, lebih nyaman mana? Anda merasa terberkati ketika Anda bangun ketemu dengan orang yang senyum manis pada Anda, yang menyapa ramah kepada Anda, atau Anda bangun ketemu dengan orang yang langsung marah-marah gara-gara Anda telat bangun? Lebih tenang mana bagi Anda? Terberkati karena melihat senyumnya.
Itu hal sederhana kecil. Dengan cara begitu, aduh aku hadirkan tanda kerajaan Allah, damai sejahtera dalam keluargaku. Pagi ini, hari ini aku gak akan ngomel-ngomel, gak akan bawel, gak akan marah-marah. Aku mau mulai hari ini dengan senyum supaya suami dan seluruh keluargaku merasa damai dan nyaman. Kalau itu kita lakukan dengan konsisten, wah luar biasa itu. Kecil loh saudara. Gak butuh modal, gak butuh dana besar, tapi butuh kemauan dan komitmen yang tinggi. Itu contoh sederhana. Jadikan hidupmu menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitarmu, melalui perkataan dan perbuatanmu. Yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti bagaimana kita membawa kehidupan kita sehingga melalui hidup kita itu kita membawa perubahan dan pengaruh yang baik bagi orang lain. Orang-orang yang hidup bersama dengan kita merasakan ada semangat perubahan yang terus kita gelorakan. Supaya kita menjadi lebih baik bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena sesungguhnya ketika kerajaan Allah itu dinyatakan, maka akan terjadi perubahan di dalam komunitas di mana kerajaan Allah itu dinyatakan. Seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan di mana ragi itu diletakkan. Jadi sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup yang membawa perubahan. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang gak benar sikap hidupnya, kita bisa mengingatkan orang itu. Kita bisa menegur dan mengajaknya berubah. Kita sendiri konsisten untuk tidak melakukan ketidakbenaran. Sederhana saudara, kecil. Tapi ketika itu kita lakukan dengan baik, maka itu bisa berdampak besar. Nanti di akhir khotbah saya mau memberi kesaksian kehidupan seseorang yang seperti itu. Dan yang ketiga, hidup yang mewartakan kerajaan Allah adalah hidup yang membuat orang lain pada akhirnya memandang apa yang kita lakukan itu berharga dan layak untuk diikuti. Dan bukankah itu juga yang dilakukan Kristus di dalam kehidupannya di tengah dunia? Ketika dia datang sebagai manusia, dia mengajar, memberi teladan, sampai pada akhirnya orang-orang di sekelilingnya memandang apa yang dia lakukan dan dia ajarkan itu sebagai sesuatu yang berharga, dan mereka mengikut keteladanan Kristus itu. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk membawa diri dengan baik di tengah kehidupan kita, supaya melalui hidup kita lahir keteladanan yang baik bagi orang lain. Dan orang lain mau untuk mengikuti kebaikan itu. Untuk melakukan ini tidak perlu tunggu waktu. Dengan hal-hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, parkir di tempat yang benar. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan parkir yang ada. Kalau enggak boleh parkir di pinggir jalan walaupun sudah mulai terlambat ibadahnya, ya tetap saja parkir pada tempatnya. Rela jalan kaki 5 menit, enggak ada ruginya. Jangan karena mentang-mentang sudah mepet terlambat lalu membenarkan diri, taruh mobil di pinggir jalan, terus nanti kalau ada apa-apa kita marah sama tukang parkirnya, sama penjaganya. Ya kalau itu yang terjadi, hidupmu gak akan mewartakan kerajaan Allah. Orang gak akan melihat engkau sebagai pribadi yang layak diteladani walaupun engkau sedang pergi ke gereja. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk melakukan hal-hal kecil tapi itu benar dan baik. Supaya orang lain juga mengikuti dan melakukannya. Nah di sini saya mau cerita saudara.
Dulu di tempat pelayanan saya sebelum GKI Serpong, ketika saya belum mutasi, saya kenal dengan seorang ibu. Ibu ini adalah seorang ibu yang sederhana. Dia bukan orang kaya, dia bukan pribadi yang terdidik. Dia hanya lulus SR pada masanya, sekolah rakyat. Jadi kalau zaman sekarang mungkin SD ya, kalau sekolah rakyat itu. Orang tuanya bukanlah orang tua yang kaya. Sekalipun dia dilahirkan dalam keluarga Cina. Dia hanya dibekali dengan kemampuan untuk menjahit dan membuat baju untuk teman-temannya. Dari situlah dia menghidupi dirinya dan keluarganya. Ibu ini bernama Ibu Ruth. Kalau nama Cinanya Ibu Lin He. Sekarang beliau sudah bersama dengan Bapa di sorga. Tapi saya mau cerita tentang perbuatannya yang luar biasa. Ibu Ruth ini pada masa mudanya sudah melayani Tuhan. Dia adalah guru sekolah minggu. Saya sebutkan nama tempat pelayanan saya sebelumnya, GKI Sragen. Pada masa pelayanannya dia sebagai guru sekolah minggu di masa muda itu, GKI Sragen belumlah menjadi gereja yang dewasa. Dia masih menjadi pos jemaat dari GKI Sangkrah Solo. Tapi dia konsisten. Dia mengerjakan untuk melayani 10 anak pada saat sekolah minggu itu dimulai. Tiap minggu dia ngajar bersama dengan 2 orang pelayan yang lain. Tetapi dia berpikir bagaimana cara yang bisa dia lakukan untuk bisa mengembangkan pelayanan ini. Maka tiap dia berangkat ke gereja, karena pada masa itu dia naik sepeda ontel begitu ya, mengayuh sepeda. Dia lihat anak-anak di pinggir jalan lagi main, dia tawarin, mau ikut enggak? Kemana? Ke gereja situ tuh, dengerin cerita. Jadi tiap dia ketemu anak dia tanya gitu, kali pertama enggak ada yang ikut. Lalu berikutnya dia cerita bahwa lambat laun ada anak satu ikut. Hingga akhirnya sekolah minggu itu bertambah. Lalu karena dia sudah berhasil mengajak anak-anak di sekitarnya, maka tiap hari seringkali di rumahnya itu anak-anak itu pada main. Dan kemudian dia berpikir, rasanya sekolah minggu kalau cuma di gereja agak susah. Anak-anak ini terlalu jauh. Maka dia kemudian berinisiatif untuk kalau minggu memindahkan sekolah minggu itu di tempatnya. Dan di rumahnya dia inilah kemudian sekolah itu berkembang menjadi yang tadinya cuma 10 anak di gereja. Sekarang pada waktu itu gitu ya, menjadi 10 kelas di berbagai tempat. Di rumah-rumah jemaat. Dan dia dari satu tempat ke tempat lain ngajar di jam-jam yang berbeda, guru sekolah minggunya bertambah. Tapi satu kali dia sakit. Kakinya mulai terasa gatal. Dan itu berlangsung cukup lama gak sembuh-sembuh. Ternyata dia kena eksim di kaki kanannya. Dia pergi Surabaya untuk berobat. Lalu karena sudah terlambat pada masa itu, dokter angkatan laut di Surabaya mengatakan nggak bisa diselamatkan. Kaki kanan ini mesti diamputasi. Satu hal yang dia pikir, terus gimana anak-anak sekolah minggu? Tiap minggu saya harus pergi. Tapi saya berpikir kalau nggak dioperasi kenapa? Kalau nggak dioperasi nanti bisa nyebar kemana-mana. Antara dia menyelamatkan dirinya atau anak sekolah minggu yang dia layani itu. Sementara kalau dia punya satu kaki dia nggak mungkin bisa ngayuh sepeda dari satu tempat ke tempat lain. Dia bergumul dengan itu tapi pada akhirnya dia memutuskan ya sudah diamputasi nggak apa-apa. Dan ketika kakinya cuma satu, dia masih pergi dengan tongkat untuk melayani sejauh dia bisa melayani. Di rumahnya, di gereja, dan di desa atau di kampung tetangganya.
Dia nggak bisa melayani lagi 10 tempat itu, tetapi hanya 3 yang dekat dengan rumahnya. Tapi dia lakukan itu dengan baik. Beberapa tahun terjadi pelayanan aman-aman sampai dia kembali merasa gatal di kaki kirinya. Dan sama Bapak Ibu. Akhirnya 2 kakinya harus diamputasi. Dan itu tidak lagi memungkinkan dia untuk melayani kelas-kelas sekolah minggu yang dia bentuk. Dia hanya duduk terdiam dalam kursi roda, pergi ke gereja kalau anaknya ngantar dia, kalau nggak ada yang ngantar juga dia di rumah. Dia sangat bergantung pada orang lain. Tapi semangatnya untuk mewartakan kerajaan Allah nggak berhenti. Kalau dulu dia jadi guru sekolah minggu ngajar mereka dengan ngayuh sepeda, kakinya hilang 1, nggak patah semangat, tetap melakukan dengan caranya. Kemudian ketika kakinya juga harus diambil lagi yang sisa itu, dia tetap merawat yang ada di rumahnya itu. Sementara yang lain mulai surut, mulai jarang, yang di rumahnya ini tetap terpelihara. Karena dia sendiri sudah kewalahan. Tapi dia dengan setia melakukan sesuai dengan kemampuan dia. Sampai pada akhirnya dia sudah menjadi mak-mak. Dia sudah tidak lagi bisa menghandle anak-anak itu, maka dia kemudian memilih untuk meminta guru-guru muda agar memindahkan kelas sekolah minggu di rumahnya ke gereja lagi. Dan dia berhenti dari guru sekolah minggu. Tapi dia tidak berhenti dari mewartakan kerajaan Allah. Dia tahu bahwa sekarang dia tidak bisa ngajar anak. Dia tahu bahwa sekarang dia tidak bisa mewartakan Injil kepada anak-anak sekolah minggu. Yang dia lakukan apa? Tiap hari Minggu dia pergi ke gereja. Dan dia pada waktu itu bawa 1 majalah rohani. Tiap minggu. Jadi yang terbit mingguan. Perkenalan saya justru karena hal itu. Jadi tiap minggu itu dia pergi ke gereja dengan membawa majalah rohani. Lalu siapapun pendeta yang khotbah, dia kasih majalah itu. Termasuk saya ketika saya lulus kuliah lalu diundang khotbah di sana, saya datang, saya menerima majalah itu. Dan tiap kali saya datang ke GKI Sragen, saya dikasih majalah itu. Sampai pada akhirnya ketika saya berproses menjadi dalam kependetaan, proses kependetaan di gereja itu, tiap minggu pun kalau pas yang khotbah saya dikasih 1 majalah yang terbaru yang minggu itu. Lalu saya bilang, karena saya tahu kondisinya dia sudah tidak bisa menjahit lagi, dia hidup hanya dari dukungan anaknya, sementara anaknya juga bukan orang yang berhasil mampu kehidupan ekonominya, maka saya bilang, "Mak, sudah nggak usah lagi beliin saya majalah. Nanti saya langganan sendiri. Saya bisa kok," saya bilang begitu. "Kalau Mak mau beliin, nggak apa-apa, beliin untuk pendeta tamu saja." Dan dia bilang, dia nyebut saya, ya saudara-saudara kalau orang Cina menyebut pendeta itu boksu begitu ya. "Jangan gitu boksu. Jangan hentikan saya. Sekarang saya nggak bisa memberitakan firman pada anak-anak. Dengan cara seperti inilah saya bisa memberitakan firman. Saya berharap setiap boksu yang saya kasih majalah ini dibaca dan bisa dijadikan bahan khotbah suatu saat kalau temanya pas. Dengan begitu saya nitip pemberitaan firman pada para pendeta itu." Sampai beliau meninggal, secara konsisten kalau saya pas yang khotbah, tiap minggu saya dapat majalah itu. Saudara, saya mau katakan apa? Enggak ada alasan untuk tidak bisa mewartakan Injil Tuhan. Kalau kita punya kemauan. Enggak ada alasan untuk kita mengatakan saya enggak bisa mewartakan kerajaan Allah karena saya kecil. Karena saya enggak mampu.
Karena saya bukan orang terdidik, saya bukan ahli teologi. Saya nggak bisa. Sesungguhnya semua orang bisa. Anak-anak Tuhan bisa. Belajarlah dari Bu Ruth yang saya ceritakan. Dia bukan sarjana, dia bukan pendeta, dia bukan orang yang terdidik secara teologi. Tapi dia dalam kesederhanaannya secara konsisten melakukan apa yang bisa dia lakukan. Bahkan dikala dia mulai terbatas, dalam keterbatasannya itu dia masih melakukan apa yang bisa dia lakukan. Sampai Tuhan berkata, selesai, kembalilah kepadaku, bersamaku dalam rumah Bapa. Jadi kalau saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah di tengah dunia ini, lakukanlah. Mulai dari yang bisa Anda lakukan secara konsisten, sekecil apapun. Sebab dari yang kecil itu akan berdampak besar. Pertumbuhan GKI Sragen pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari anak-anak sekolah minggu yang beranjak menjadi dewasa dan kemudian terpanggil menjadi penatua. Siapa yang menebarkan benih firman pada mereka? Seorang ibu yang sederhana. Pribadi yang kecil. Tapi mau melakukan itu dalam kesungguhan dan komitmen yang besar. Jangan tunggu kita punya ini itu. Jangan tunggu kita mendapatkan kekuatan-kekuatan tertentu baru kita mau mengerjakan tugas kita. Lakukanlah dari yang sederhana. Dan tekunilah, karena itu akan membawa dampak. Sebab kerajaan Allah tidak selalu dinyatakan dengan hal yang spektakuler. Tapi kadang terjadi dalam hal-hal kecil dan sederhana di tengah kehidupan kita. Kiranya kisah Ibu Ruth ini memberi inspirasi dan menyadarkan kita untuk segera melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita. Amin.